budaya. Halo para sobat pecinta sejarah dan mitos. Kali ini kami akan mengunjungi petilasan Dampu Awang yang masih ada di Kabupaten Bojonegoro. Ikuti terus explore kami terus ya, dan jangan lupa subscribe dan komentarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya lor, kali ini kita berada di Dukuh Jambean, yaitu Desa Sukorjo, Kabupaten Bojonegoro, tentunya masih berada di Jawa Timur. Di Desa Sukorjo sini ataupun di Dukuh Jambean sini termasuk ada cerita unik. Tapi kita akan menceritakan tentang Desa Sukorjo dulu. Desa Sukorjo sini termasuk salah satu desa di kota Bojonegoro yang terbesar, yaitu yang terluas. Mungkin penduduknya itu sekitar 10.000 lebih dari beberapa kakak, mungkin tentunya itu ya lor. Dan kita akan melanjutkan cerita tentang cerita di Dukuh Jambean sini, yang konon katanya di Dukuh Jambean sini ada salah satu cerita mitos ataupun cerita sejarah di masa lampau, yaitu tentang karamnya perahu besar, yaitu perahu tentang yang berasal dari Tiongkok ataupun sekarang yang dinamakan negara Cina itu. Konon katanya perahu di sini itu sekitar tahun 60-an itu masih terlihat bentuk ataupun wujud perahu. Perahu itu sekitar berdiameter ada 3 meter. Sebab perahu yang karam di sini itu hanya ujungnya. Seperti apa tempat perahu itu, dan tempat karamnya perahu atau pecahnya perahu yang berada di Dukuh Jambean sini, yaitu tempatnya Dampu Awang. Nanti kita akan menceritakan kelanjutan Dampu Awang. Sebab Dampu Awang sini banyak berada di kabupaten-kabupaten lain, seperti ada di Rembang dan juga ada di Kabupaten Kediri juga ada Dampu Awang itu. Seperti biasa, yuk kita akan menuju lokasi tempat karamnya perahu. Ya lor, persis di belakang saya sini konon katanya tempat pecahnya perahu ataupun tempat persisnya perahu yang karam itu. Beberapa cerita di beberapa kabupaten termasuk di Rembang ataupun Kediri, Dampu Awang tak luput dari kisah cerita, yaitu seorang tokoh, yaitu Panglima Besar dari kerajaan dari Tionghoa kala itu, yaitu Panglima Jingho, yaitu. Tetapi uniknya di sini yang ditokohkan itu bukan Panglima Jingho, tetapi Panglima yaitu Sampokong. Ada beda cerita ya lor, ataupun beda lokasi, beda daerah, dan di sini juga beda cerita. Tadi kita menemui beberapa masyarakat di sekitar sini, yaitu di Dukuh Jambean. Kita tidak mendapatkan sejarah ataupun cerita tentang Sampokong. Yang kita dapati itu adalah tempat di sini terkenal hanya angker itu saja.
Cuma tadi kita mendapati beberapa petunjuk. Konon katanya tempat perahu itu, yaitu pecahnya perahu, ataupun di sini tempatnya yaitu perahu cantik. Ujungnya perahu itu namanya cantik. Di sini dikasih tetenger ataupun tanda, yaitu dikasih tanda pohon gempol. Kalau orang Bojonegoro di sini namanya pohon gempol, yaitu pohon yang biasanya hidup itu di rawa-rawa. Sekitar di sini sekitar 20 meter sebelah barat dari lokasi Dampu Awang sini adalah tempat rawa-rawa. Kemajemukan budaya dan adat di Nusantara telah banyak melahirkan kisah-kisah yang secara turun-temurun dituturkan oleh generasi bangsa ini. Para pendahulu bangsa ini menggunakan kisah-kisah tersebut untuk memberikan pesan dan pengajaran nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan budaya dan adat zaman itu. Seperti cerita legenda tentang tokoh dari luar Nusantara ini. Ketika Islam mulai berkembang pesat di tanah Jawa, banyak tokoh dari luar Nusantara juga datang ingin mengenalkan agama atau keyakinan-keyakinan yang dianutnya. Hadirnya tokoh Sampokong juga salah satu cerita legenda dari turun-temurun orang-orang dahulu. Orang-orang tua dahulu sebenarnya ingin memberi pesan atau kesan moral terhadap anak cucunya seperti cerita ini. Kala itu, para wali songo dibuat geram oleh tingkah laku seorang tokoh yang berdarah Tionghoa, yaitu Sampokong. Sampokong seringkali memamerkan kesaktiannya terhadap masyarakat atau orang-orang Jawa. Salah satunya, perahu yang ditumpangi Sampokong terkadang bisa terbang melewati rumah-rumah orang Jawa. Kala itu, orang Jawa mudah kagum atau gumunan terhadap orang yang punya kesaktian. Nama Sampokong begitu menggemparkan di tanah Jawa. Orang Jawa biar tidak berlarut-larut mengagumi kesaktian Sampokong, maka diutuslah salah satu wali sebagai perwakilan untuk menghentikan sepak terjang Sampokong. Maka diutuslah salah satu wali, yaitu Sunan Kalijaga. Singkat cerita, maka bertemulah dua tokoh, yaitu Sampokong dan Sunan Kalijaga. Dengan cara berdamai dan musyawarah dilakukan. Tetapi dua tokoh ini tidak menemukan titik temu alias beda pendapat, saling memegang teguh prinsip-prinsip dan ideologi masing-masing. Akhirnya pertempuran pun tak terhindari. Kedua tokoh ini saling beradu kesaktian, masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Sehebat apapun atau sesakti apapun Sampokong, Sampokong adalah pendatang yang belum tahu banyak medan. Perahu yang ditumpangi Sampokong
yang sedang melayang-layang di udara. Dengan kesaktian atau karomah Sunan Kalijaga, perahu itu jatuh dan terhempas di sebuah sungai. Perahu Sambokong melaju dengan cepat dan tidak dapat dikendalikan oleh nakodanya. Perahu Sambokong menabrak sebuah batu besar dan terbelah menjadi dua. Dan karamlah perahu Sambokong. Pecahan perahu Sambokong yang konon katanya berada di Dukuh Jambean, Desa Sukorjo, Kabupaten Bojonegoro, yang dipercaya masyarakat Sukorjo, patahan perahu Sambokong itu adalah bagian cantiknya atau ujung perahu, dan tempat itu dinamakan Dampu Awang. Filosofi yang terkandung dalam cerita ini adalah sehebat apapun, jikalau masih ada rasa kesombongan, akhirnya tumbang juga. Itulah pesan moral yang ingin disampaikan oleh orang-orang sepuh dulu. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dalam cerita ini. Ya Lor, cerita tentang kisah Dampu Awang sini yaitu termasuk cerita rakyat. Sebab kita mendapatkan cerita ini konon katanya. Dan dari orang-orang sepuh sini juga mengatakan dari orang-orang tua dulu. Sebab di sini juga kita tidak menemukan data-data otentik juga. Tetapi cerita ini tak luput dari kisah, yaitu tentang cerita seorang pemimpin ataupun seorang raja yang kala itu berasal dari Demak Bintoro. Ketika Demak Bintoro mulai berjaya, yang dipimpin oleh yaitu sang rajanya Jimbun, ataupun yang mendapatkan gelar Raden Patah. Dan Jimbun ini beliau adalah keturunan dari orang Tionghoa. Setelah Jimbun berkuasa ataupun Raden Patah berkuasa di Demak Bintoro, banyak saudagar-saudagar kaya yang datang dari Tiongkok ataupun yang sekarang dinamakan negara Cina. Dan saudagar itu memakai perahu yang sangat besar dan sangat mewah. Sebab yang datang dari sini adalah saudagar-saudagar kaya. Tetapi saudagar ini memakai kepercayaan dari Jimbun, yaitu menyalahgunakan, memakai kesaktian-kesaktian ataupun kesombongan yang konon katanya perahu besar ini yang dipimpin oleh Sambokong, perahu itu bisa terbang. Dan terbangnya perahu Sambokong ini membuat gelisah rakyat ataupun orang-orang Jawa. Akhirnya diutuslah seorang sunan, yaitu Sunan Kalijaga, diutus untuk mengatasi Sambokong. Sebab Sambokong ini seorang tokoh yang sangat sakti mandraguna, sebab bisa menerbangkan perahu yang sangat besar. Ya, tidak luput dari kisah ini terjadilah peperangan antara Sambokong dan Sunan Kalijaga. Akhirnya perahu Sambokong itu terpecah menjadi dua, yang konon katanya pecahan perahu Sambokong berada di Rembang dan juga ada di Kediri, dan termasuk ada di Bojonegoro sini. Dan kita juga menceritakan ya Lor, untuk masyarakat Bojonegoro, bahwa di Bojonegoro sini ada salah satu tempat, yaitu Dampu Awang. Dampu adalah tempat, Awang adalah tinggi. Berarti Dampu Awang adalah nama tempat yang tinggi. Sebab di selatan sini adalah rawa. Dan mungkin juga masuk akal juga, sebab beberapa cerita dari masa lampau, pedagang datang ke tanah Jawa, yaitu melewati sungai-sungai, termasuk Sungai Bengawan Solo. Dan konon katanya ini dulunya adalah Sungai Bengawan Solo. Mungkin itu ya Lor.
Ya Lor, kami juga memberitahukan kembali lokasi ataupun geografi tempat Dampu Awang sini tepatnya berada di tengah-tengah persawahan, yaitu jauh dari perkampungan. Sebelum kami pamit ataupun undur diri, nanti kita juga akan membuat CCTV, sebab tadi kita datang ke Dukuh Jambian sini tidak begitu valid ataupun tidak begitu urut mendapatkan cerita tentang Dampu Awang. Tetapi kita mendapat suguhan-suguhan cerita tentang keangkeran tempat sini. Konon katanya dihuni beberapa makhluk astral atau makhluk goib, yaitu tentang keberadaan pocong. Dan konon katanya ada cerita mahasiswa yang datang di sini untuk meneliti, tetapi datang ke sini sebentar terus keluar kembali itu dalam keadaan kesurupan. Sebelum kami pamit atau undur diri, mungkin jika ada cerita kami ataupun di narasi kami kurang berkenan atau kurang pas, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.